Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar anak-anakku? Semoga sehat selalu ya. Masih semangat belajar ya? Sebelum mulai belajar, sudahkah kamu melakukan ini? Pertama, mandi sampai bersih. 2. Memakai pakaian yang rapi. 3. Sarapan. 4. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Kemudian, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu adalah pembiasaan kita sebelum belajar ya. Silakan di video dan kirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Ayo perhatikan gambar berikut. Gambar apa ya ini ya? Coba tebak. Ada gambar kupu-kupu, kemudian gambar bunga. Kira-kira apa yang dilakukan oleh kupu-kupu? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, pada gambar ini adalah perkembangbiakan generatif. Masih ingatkah kalian tentang perkembangan biakan tumbuhan secara generatif? Mari kita mengingat kembali. Nah, perkembangbiakan atau proses penyerbukan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Seperti yang Pak Guru tunjukkan ini ya. Kemudian sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Nah, ini ya. Sudah ingat ya? Pak Guru mengajak kalian untuk mengamati dan menganalisis gambar berikut. Perkembangbiakan generatif. Ayo coba kita analisis gambar tentang perkembangbiakan generatif pada gambar. Ada gambar kupu-kupu dan bunga, kemudian gambar buah mangga, kemudian apa ini? Ya, gambar buah mangga yang tumbuh menjadi pohon baru. Bunga dari pohon mangga mengalami penyerbukan dengan dibantu oleh kupu-kupu. Kemudian, bunga yang telah mengalami penyerbukan tumbuh dan berkembang menjadi buah mangga. Buah mangga yang jatuh atau ditanam di tanah, bijinya akan tumbuh menjadi pohon mangga yang baru. Ya, inilah perkembangbiakan generatif. Tentunya perkembangbiakan generatif ini tidak hanya terjadi pada buah mangga saja. Buah rambutan pun juga sama. Kemudian dan buah-buah yang lain. Setelah perkembangbiakan generatif, kemudian ada perkembangbiakan vegetatif buatan.
Coba, apa perbedaan perkembangbiakan vegetatif dan generatif? Coba diingat-ingat. Ya, betul. Jika perkembangbiakan generatif adalah melalui penyerbukan, maka perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melalui penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama adalah cangkok. Coba amati gambar berikut ini. Tentunya kalian bisa menganalisis ya dari gambar ini. Ini adalah gambar proses atau cara mencangkok. Perbanyakan tumbuhan dengan cara mencangkok adalah dengan melukai bagian batang tumbuhan. Ini ya, kulit tumbuhan kita sayat. Lalu bagian itu dibungkus tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Nah, pada bagian itu nanti akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Dan kemudian akan jadi tumbuhan yang baru. Setelah cangkok, ada stek batang. Ayo kita kembali amati gambar. Ya, ini adalah gambar cara melakukan stek batang. Cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, lalu ditancap kembali ke tanah dan kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Ada 3 cara stek, yaitu stek batang, seperti yang pada gambar, kemudian stek akar, dan stek daun. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara di stek adalah mawar, singkong, dan jeruk. Yang ketiga, menyambung. Seperti apa menyambung? Ayo kita amati gambar ini. Nah, ini adalah gambar cara melakukan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menyambung. Menyambung dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lain. Pucuk tanaman dengan batang tanaman lain. Pucuk diambil dari tanaman penghasil buah yang besar dan manis, bunga yang indah, atau daun yang menarik. Sedangkan batang bawah diambil dari tanaman berbatang kuat. Sehingga dengan cara menyambung ini, kita dapat menghasilkan tumbuhan yang memiliki batang yang kuat dan buah yang bagus atau bunga yang bagus. Setelah perkembangbiakan vegetatif buatan, kemudian kita lanjut ke perkembangbiakan vegetatif alami. Bedanya apa? Perkembangbiakan vegetatif buatan dan alami. Jika perkembangbiakan vegetatif buatan adalah kita buat atau ada campur tangan manusia, jika perkembangbiakan vegetatif alami ini adalah tanpa campur tangan manusia. Yang pertama, akar tinggal. Ya, ini adalah pohon yang berkembang biak dengan cara akar tinggal. Batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut dengan akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Selanjutnya, umbi lapis. Tentunya kalian sudah tahu ya, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis.
kita dapat menemukan tumbuhan yang menggunakan umbi lapis dalam bahan-bahan makanan. Apa coba? Ya, betul. Bawang merah atau bawang. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal, sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh jadi tanaman baru. Kemudian umbi batang. Coba tebak, tanaman apa ini? Ya, bisa menebak ya, ini adalah tanaman singkong. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Ya, ini adalah batang yang menjadi atau digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalar. Umbi akar. Coba, ini adalah tumbuhan apa? Tumbuhan yang banyak mengandung vitamin A. Ya, betul. Ini adalah tanaman wortel. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Contohnya adalah wortel, bengkoang, singkong, dan bunga dahlia. Kemudian ada tunas adventif. Ya, ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adventif. Apa itu tunas adventif? Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Contohnya adalah tumbuhan cocor bebek. Selain itu, tunas adventif juga bisa muncul pada akar seperti pada tanaman sukun dan kesemek. Lanjut, spora. Ya, ini adalah gambar spora atau tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. Pada tanaman paku, spora dibentuk pada daun. Spora terletak pada kotak spora atau sporanium yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus terletak di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan. Saat sporanium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Barulah akhirnya tumbuhan tanaman paku yang baru. Geragi. Ini adalah gambar tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi. Geragi adalah banyak yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya.
Ya, ini ya, tumbuhan yang baru. Contohnya adalah pohon stroberi, begagang, dan rumput teki. Nah, dari analisa tadi atau analisis tadi, kita dapat simpulkan perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Kita sudah lihat tadi ya dari gambarnya perbedaan antara tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif dan cara vegetatif. Jika pada perkembangbiakan tumbuhan generatif, tentunya mengalami proses perkawinan atau penyerbukan, ditandai tumbuhan tersebut memiliki bunga. Nah, dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pak Guru mengajak kalian untuk mencoba membuat poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan di daerahmu. Buatlah postermu semenarik mungkin, rapi dan mudah dipahami. Kemudian, laporkan atau kumpulkan poster hasil karyamu kepada wali kelasmu. Apa itu poster? Kalian sudah sering melihat poster ya, biasanya dipasang di dinding atau di tempat-tempat umum. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Kalian dapat melihat berbagai jenis poster. Kalian bisa lihat di buku, kalian bisa cari di internet, atau kalian bisa lihat poster-poster di tempat-tempat umum. Kemudian silakan kalian buat poster karya kamu yang berisi tentang pelestarian hewan atau tumbuhan di daerah kamu. Ya, di sini Pak Guru ada gambar langkah-langkah dalam membuat gambar hewan dan tumbuhan. Gambar ini dapat kamu gunakan untuk membuat poster. Kamu dapat menyelesaikan poster dan mengampanyekan kepada orang di sekitar kamu. Sebelumnya kalian telah belajar betapa pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan ya. Sekarang tugas kalian adalah membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan agar orang di sekitar kamu juga mengerti betapa pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, Pak Guru di sini ada gambar cara membuat hewan dengan cara sederhana, tumbuhan, ada ikan, kemudian ada pohon. Kamu dapat gunakan ini untuk membuat poster kamu. Kamu juga boleh menambahkan gambar-gambar dari berbagai sumber, bisa buku, bisa internet, atau sumber-sumber yang lain. Poster kamu juga diberi warna ya, biar menarik.
Coba ayo kita bersama-sama renungkan pembelajaran pada hari ini. Tulislah beberapa hal berikut. 1. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Silakan kamu tulis di buku kamu. Apakah ada hal yang masih membingungkan? Tulis jawaban pertanyaan dan jawaban pertanyaan ini di buku tulis kalian ya. Kemudian, apa yang kamu lakukan terkait pelestarian hewan dan tumbuhan? Nah, pertanyaan ini mari kita bersama-sama renungkan. Ya, kemudian tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan baik secara generatif maupun vegetatif. Untuk vegetatif ada perkembangbiakan vegetatif buatan dan vegetatif alami. Kita juga akan mencoba membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan ya. Dari sini, Pak Guru harap kalian juga dapat mengkampanyekan tentang pelestarian hewan dan tumbuhan kepada orang-orang di sekitar kamu. Kamu boleh mengkampanyekan kepada orang tua kamu, kepada kakak kamu atau adik kamu. Ya, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan patuhi protokol kesehatan ya. Kemudian laksanakanlah tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.